Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu isbidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dzaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun ibyaddu yabyaddu ibyadan wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wa dzaka mubyaddun ibyaddu la tabyaddu mubyaddun mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dzaka musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun ihdarra yahdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun wa dzaka muhdarrun ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wa dzaka mushabbun ishabba la tashabba mushabbun mushabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dzaka musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah begitu semangat, jangan ngantuk melulu ngaji ya enggak? Mau udah makan apa belum? Siapa yang ngomong belum? Rio itu pembohong lu, neraka sih ya, goblok. Lo jangan bohong. Emang lu belum makan, Kong? Itu ngomong belum, apa ngomong belum? Lah iya. Bohong melulu jadi orang. Orang bangun melek subuh ya makan kue putu lu habisin, lu habis berapa tadi? 5 ya? Lah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung wa idza nu'ita ismullah. Lah kan doa udah. Baca Waqiah 7 kali udah ya enggak? Lanjutlah. Wa idza nu'ita, dan apabila dinaati atau disifati. Ismullah, apa isimnya la? Ismullah. Wah, oke. Ismullah apa isimnya la? Soalnya cakep. Isimnya la. Mana tadi? Al-mabniyu, yang dimabnikan ma'aha bersama la alal fathi atas mabni fathah. Dinu'ita disifati bina'tin mufradin dengan na'at mufrad. Ingat-ingat mufrad. Apa kemarin maksudnya mufrad?
enggak berupa mudhof atau sibeh, mudhof. Ikhtaraza mengecualikan siapa musonef bihi dengan na'tin mufradin anin na'til mudhofi dari na'at yang mudhof. Kalau na'at yang mudhof contohnya la rajula hasanal wajhi boleh, hasanul wajhi boleh. La rajula tidak ada jenisnya laki-laki, hasanal wajhi yang bagus wajahnya, yang tampan wajahnya. Falaisa maka tidak ada fihi di dalam mudhof, na'at mudhof apa illal i'rabu kecuali i'rab nanti di belakang pembahasannya. Gitu. Kama sebagaimana keterangan saya guru yang akan menyebutkan siapa musonef hu pada na'at mudhof. Nah ini kita fokus kepada apabila isimnya la disifati dengan sifat mufrad. Walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun. Walam yafsil dan tidak memisah bainan na'ti antara na'at wal man'uti dan yang dina'ati, yang disifati. Man'utnya berarti apa? Ya isimnya Allah lah. Ngerti maksudnya? Oh, pakai mikir. Andre suruh mikir lah, ilah ilah kelamaan lu Andre, keburu dipatok ayam. Ya, pakai mikir. Isimnya apa? Mikir. Ya, lah kagak nyambung lu Andre. Ya, yang dimaksud man'ut ya isimnya Allah, gitu. Apa yang lam yafsil? Fasilun pemisah. Biangkana gambarannya bahwasanya ada apa na'at muttasilan itu bertemu bihi dengan man'ut. Ya man'utnya isinya adalah ismu la. Ya antara isimnya la dengan na'atnya bertemu langsung, nggak dipisah, itu loh maksudnya. Fa'in fasola maka jika memisah bainahuma antara na'at dan man'ut, man'utnya isimnya la, apa na'tun akhoru na'at yang lain, nahu la rajula dhorifan akilan, seperti contoh la rajula dhorifan akilan. Nah itu ada dua na'at. Jadi rajul ismul la, man'ut kan, dhorifan na'at yang pertama, berarti yang bertemu langsung dengan rajul apa? Dhorif. Diperhatikan. Akilan na'at yang kedua kan dipisah, berarti lafadz dhorif. Fana'tu maka bermula na'at al awalu yang pertama, tajuzu itu boleh fihi dalam an-na'tul awal apa al aujuhus salah satu wajah atau cara baca as-salah satu yang tiga, al-atiyatu yang akan datang, yaitu yang kemarin sudah dibahas, mabni fatah, nasab atau rofa. Nyambung loh, walaupun belum dibahas kan kemarin sudah dibahas yang sebelumnya, walaupun bab lain. Wa na'tu tsani dan bermula na'at yang kedua, laisa itu tidak ada fi dalam na'at as-tsani apa illal i'rabu kecuali i'rab. Nah, artinya na'at yang kedua ini jimat nih. Kalau kalian nggak pahami betul, na'at yang kedua kan berarti lafadz akilan. Itu hanya dua. Kalau nggak nasab ya rofa, nggak boleh mabni fatah. Nah, kalau dhorifan kan boleh mabni fatah, boleh tiga. Itu maksudnya. Wa na'tu tsani laisa fihi illal i'rab. Lo ngaji yang seperti ini kok mau nggak serius, nggak bakalan paham kalian. Pahamin aska. Nahu la rajula dhorifun jalisun. Seperti contoh la rajula dhorifun jalisun. Hadza bermula ini contoh, misalun itu misaluma itu contohnya man'ut na'at jamaah yang mengumpulkan apa ma asyuruto pada syarat-syarat. Wadhorif dan bermula, perhatikan,
Wad-dharifu dan bermula maknanya ad-dharif min ad-dharfi itu terambil dari lafaz ad-dharfu bitakhriki dengan diharokati dengan perubahan. Wa fil qamusi dan itu tetap dalam qamus. Wad-dharfu dan bermula maknanya dzaraf innama huwa bahwa ini dzaraf versi di sini gitu ya. Ada juga dzaraf yang itu yang dzarifun. Kalau dzaraf itu ada yang mengatakan dzaraf itu wadah gitu ya. Fil lisani makanya dzarif itu bagus maknanya. Innama huwa bahwasanya bermula ad-dzarfu itu fil lisan. Huwa atau bermula maknanya dzaraf itu hasanul wajhi wal hayati. Bagusnya tampannya wajah wal hayah dan kelakuan. Jadi kalau laki-laki wajahnya ganteng, perilakunya juga bagus. Kalau perempuan ya sama, begitu loh. Au yakunu atau ada apa makna dzaraf fil wajhi di dalam wajah wal lisani dan lisan. Awil baroati atau baroah. Baroah pakai ain loh ya. Baroah itu ya maknanya itu ya hasan itu baroah. Pokok di sini lamun lagi. Wadzakail qalbi dan cerdasnya hati. Awil hadiki atau cerdas. Wala yusofu dan tidak dibuat sifat bihi dengan dzaraf atau dzarif apa illal fityanu kecuali pemuda-pemuda al azwalu yang ya muda wal fitya wal fatayatu itu kurang anu itu kurang titik itu fatayat yang benar. Kalau yang pertama ilal fityan jamaknya fatan, kalau ini fatayat robah udah gua kasih tahu. Awil kan kalian nun juga kan, awil fatayatu ya fatayat pemudi azzaulatu ya yang muda-muda. Lasuyuhu tidak aki-aki walasadatu dan tidak sayyid. Jadi dzarif itu sifati untuk anak-anak muda, gampangnya baik laki-laki atau perempuan. Wah, ambilin Andre, nggak ke bawah Andre. Wah ini ngebleng kapin. Hai? Jalan. Kalau saya trouble ini. Jaza jawabnya wa idza nu'ita jaza maka boleh fin na'ti di dalam na'at apa salah satu aujuhin tiga beberapa cara. Al-fathu yaitu mabni fatah. Ini kita bahas na'atnya nih. Ala takdiri anna sifata wal mausufa atas mentakdirkan sifat dan mausuf udah kemari aja. Rukibah itu tersusun apa keduanya tarkibah khamsata asaro dengan susunannya khamsata asaro. Itu yang pertama mabni fatah. Summa udkhila summa adkhalat. Kemudian masuk apalah huruf la alaihima atas keduanya yaitu mausuf dan sifatnya na'at dan ma'udnya. Ba'da ansoro ada nggak Dri? Kita terus sini. Udah gak usah cengengesan. Ba'da ansoro setelah bahwasanya jadi apa keduanya kasmin wahidin itu seperti isim yang satu. Fatakulu maka berucap siapa kamu la rojula
Dzarifun la rajula dzarifa jalisa bi fathi rajula wa dzarifa bi ghairi tanwinin dengan tanpa bi ghairi tanwina ini dengan tanpa tanwin. Berarti kan ini sulit. Ya gampang sebenarnya kalau paham. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la rajula dzarifa jalisa itu boleh jalisun atau jalisan. Kalau jalisan kan dipisah. Jalisun atau jalisan. La itu bermula la itu nafiyatun yang menafikan lil jinsi terhadap jenis. Ini sulit ini. Ta'malu yang beramal apa la amala inna dengan seperti amalnya inna. Tansibu terkisah menasobkan apa la al isma pada isimnya wa tarfa'ul khobaro dan merofakkan apa la al khobaro pada khobarnya. Rojula bermula lafaz rojula. Rojula dzarifa bermula lafaz rojula dan dzarifa. Ismuha itu isimnya la. Mabniun yang dimabnikan ma'aha bersama la alal fathi atas mabni fatah. Jalisun bermula lafaz jalisun, khobarun itu menjadi khobar. Oh berarti la rajula dzarifun la rajula dzarifa jalisun gitu. Berarti kalau versi di sini jalisun dijadikan khobar gitu loh. Fana'tu maka bermula na'at. Wa inin fasola dan sekalipun terpisah apa na'at anla dari la an nafiyat yang menafikan bil ismi dengan isimnya la al mabni yang dimabnikan fatah illa annahu kecuali sesungguhnya na'at mutasilun itu bertemu biha dengan la fil makna dalam maknanya. Li'anna nafya ini alasannya ini sulit. Li'anna nafya karena sungguhnya nafi fil hakikoti dalam hakikatnya itu dakhilun masuk alaihi atas na'at. Idil maksudu karena bermula yang dimaksud fi mithli la rajula dzarifun di dalam seumpama lafaz la rajula dzarifa ya itu nafyud dzarafati menafikan ketampanan anir rajul dari laki-laki tadi. La nafyur rajul tidak menafikan rajul. Qala mengatakan hu pada ini pendapat siapa Ad-Damamini, Imam Ad-Damamini. Udah perhatikan. Nih gua tulis. Jangan meleng. Simpelnya begini. Apabila adalah isimnya kemudian disifati, nyambung, isimnya la disifati dan bertemu langsung nggak dipisah, paham maksudnya? Sifatnya berupa mufrad, maksudnya mufrad tidak berupa mudhof, nyambung. Maka perhatikan cara bacanya boleh tiga. Ini perhatikan ini. La rojula ini dzarif. Ini udah jelas khobar jalisun. Ini khobar, udah ini udah jelas sun. Lah, perhatikan la rojula. Ini dzarif yang. Perhatikan sifat. Artinya rojul ini mausub, tapi mausubnya berupa isimnya la. Nyambung. Perhatikan. Dan naatnya berupa mufrad, bukan isim mufrad. Ini anu kemana? Kapan pulangnya? Emang gak jelas. Diperhatikan. Ya. Ini bertemu langsung, gak dipisah. Udah gitu naatnya berupa mufrad. Maksudnya mufrad apa?
tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof, maka lafadz dhorif boleh dibaca 3. Boleh la rajula dhorifa, boleh. Nanti yang berikutnya boleh dhorifan, yang satu lagi dhorifun. Nyambung. Kenapa boleh mabni fathah? Padahal ini dipisah sama isimnya la. Sejatinya yang dinafikan itu bukan lafadz dhorif, tapi bukan lafadz rajul, tapi dhorif. Maknanya la dhorifa itu menafikan kebagusan, menafikan makna bagus yang ada pada rajul, bukan menafikan rajul. Nyambung. Nah, pendapatnya Imam Ad-Damam ini seperti itu. Ini perhatikan dulu nih. Ini mufrad. Nah, andai kan gak mufrad bagaimana? Maka ini syaratnya harus mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini apa? Tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof. Nah, umpamanya ada contoh yang lain. La rajula. Nih. Jalisun umpamanya. Ini udah jelas sun. Lah di sini la rajula, tapi di sini tuh hasanal wajhi atau hasanul, nggak boleh hasanah dalam arti dibaca rajula. Ini hasanahnya nasab karena mudhof ilaih aja tanwinnya dihilang. Ngerti? Begitu juga nih kalau yang lebih jelas. La rajula, nih kalau pengen gampang. Umpamanya tolik jabalan. Tuh, ini boleh toliun, boleh tolian. Lah kan jelas nasabnya. Kalau ini kan samar karena mudhof. Nyambung nih. Itu yang sulit. Lah ngaji yang begini kok mau cengengesan, nggak bakalan paham. Tuh. Jangan kalian pikir ini udah mendekati alfiyah, kawakib itu. Dan beruntung kalian pas sampai sini ngajinya kawakib. Udah serius. Bekasi coy. Ngerti? Kalau lu di Jawa Timur atau di daerah Sunda yang daerah bangsa Ciamis, Cianjur yang tradisional masih dikaji. Kalau itu bang pesan-pesan modern mah udah kagak ada. Tuh. Makanya nggak boleh cengengesan. Ngajinya harus serius. Kan saya bilang ini Bekasi. Kota. Paham? Yuk Rio. Nanti saya kalau lulus SMA mau lulus MTS mau pulang Pak, mau berantem tawuran di Jakarta. Lah iya. Lah ngaji aja belum gablek. Wah, enak di Jakarta Pak, tawuran bebas. Udah amat terserah lu. Ya Pak. Amat lu ah. Oke, itu yang pertama al-fathu. Yang kedua, sebenarnya udah saya tulis nih, ya kan? Wan nasbu, dan boleh membaca nasab. Kalau dibaca nasab, berarti kalau contoh di sini dhorifan. Ala anahu, atas sesungguhnya naat atau sifat. Na'tun itu menjadi naat. Li mahal ismillah, terhadap mahalnya ismullah. Dhorifun fa inna mahallahu, maka sesungguhnya mahalnya ismullah. Nasbun itu membaca nasab bila dengan la an-nafiyati yang menafikan. Wa yajuju, dan boleh apa ayyakuna, bahwasanya ada apa lafaz dhorif atau naat. Na'tan itu sebagai naat lismillah, terhadap isimnya la, ala lafzihi, atas lafadznya ismullah. Lo isimnya la lafaz rajula secara lafaz lo. Ya kan? Nih, rajula secara lafaz itu kan sebenarnya dibaca nasab. Ngerti maksudnya? Nah, gitu. Kalau asalnya kan seperti itu, gitu loh. Wa ingkana, sekalipun ada apa ismullah, mabnian itu dimabnikan fathah. Li'anna harokata nahwi, awas, la rajula. Karena awas ini rancu nih, kalau kalian nggak paham banget nggak paham. Kalau nggak paham secara detail, kalau baca nambah keder. Itu alasannya. Li'anna harokata nahwi la rajula,
Karena sesungguhnya harokat seumpama lafat la rojula, lamnya itu dibaca la, aridotun itu perkara yang baru. Jadi nggak paten. Fi hadzal maudhi'i, dalam ini tempat. Ini tempat maksudnya apa? La linafil jinsi. Fa asbahat, maka menyerupai apa harokatu nahwi la rojula li urudiha, karena baru datangnya harokat menyamai harokat al-i'robi pada harokat i'rob. Falidzalika, maka karena ini asbahat, ya menyerupai tadi, li urudiha harokat al-i'rob, ja'at anak tu, datang apa anak tu naat alaiha atas ini harokat. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, la rojula dorifan. Tidak ada jenisnya rojul, itu rojulanya lamnya dibaca la, mabni fatah, tapi sifatnya dorifan, dibaca nasob, karena la rojula asalnya itu rojulan. Nah, kenapa itu mabni fatah? Mabni fatah itu adalah harokat baru, yaitu karena kemasukan la linafil jinsi. Paham? Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya la rajula dzarifan jalisun, itu la bermula la nafiyatun, itu yang menafikan lil jinsi terhadap jenis. Wa rajula, dan bermula rajula itu ismuha, isimnya la, mabniun yang dimabnikan ma'a bersama la alal fathi. Dzarifan bermula lafaz dzarifan besono. Oke. Dzarifan bermula dzarifan. Dari tadi ditungguin. Ora hidup baik. Dzarifan bermula lafaz dzarifan. Mana tadi? Bin nasbi, dengan dibaca nasab, munawwanan hale ditanwini, na'tun itu na'at, lima hal ismillah, terhadap mahal isimnya la. Tuh, isim mahalnya tuh, mahalnya isimnya la itu kan memang dibaca nasab tuh, itu maksudnya. No, yang habis lu ambil ya, nggak apa-apa, kantongin, ya buat jimat. Mana tadi? Kok gerah, nggak ada angin ya? Wah, kirain jadi hujan nih, ntar hujan lah. Mana tadi? Ba'da dukhuli la, setelah masuknya la alaihi atas rojul. Jalisun bermula lafaz jalisun itu khobaruha. Udah jelas kan? Udah tulis papan tulis tadi la rojula. Yang kedua boleh dorifun. Yang pertama tadi kan dorifa. Oke, itu kalau naatnya berupa mufrad. Maksudnya mufrad, tidak mudhof atau sibeh mudhof. Lu pahamin Rio, lu berantem ntar lebaran lu pulang berantem ngomong apa? Cuma jangan di sini lu berantemnya, nggak boleh gua. Terserah lu, kalau pulang ke Jakarta kan, lu kalau pengen rame ke Berlan. Lu tahu Berlan nggak? Norak lu, Berlan itu perapatan Matraman belok kiri, arah Kampung Melayu, ya. Itu nanti ada pertigaan sebelum Tongtek, itu namanya Berlan. Lu ngaku orang Jakarta, paham kok kagak? Lu ngerti Pin? Alah, lu jadi takut nggak dikatain, nggak tahu aja lu, ya nggak? Kalau belok kanan lagi stasiun Manggarai, ya itu jalan tambak, itu gudangnya orang berantem, paham nggak? Orang gudang jalan tambak, perangnya sama Gang Sawu, Gang Sawu mundur lagi Gang Hanjuang. Nembus Asawiyah, pahaman gua daerah sono malu, orang gua gede di sono.
Lah iyalah. Oke, lanjut. Warraf'u dan boleh membaca rofa. Berarti boleh la rajula dhorifun ala annahu atas sesungguhnya. Lafadz dhorifun na'tun itu na'at lima khalila ma'asmiha terhadap mahalnya la dan isimnya la. Tuh. Kalau isimnya lo, isimnya lato itu kan tadi mahal nasab. Tapi kalau la plus isimnya itu mahal rofa, nyambung nggak? Ini jangan keder loh. Li'anna mahallahuma karena sesungguhnya mahalnya la ma'asmiha. Mana tadi? Raf'un itu dibaca rofa bil ibtida'i dengan ibtida'. Lisairuratiha tihima, awas. Itu kalian setelah ya, setelah lam ada ya. Salah. Ya, yang benar lisairuratihima. Ya, ya-nya yang sebelum shad setelah lam dibuang. Enggak ada lam, enggak ada ya-nya itu. Karena itu masdar. Soro yasiru. Sairuratan, maknanya jadi. Oke? Lisairuratihima. Karena kejadiannya lam, la dan isimnya bitarkibi dengan tarkib kasyai'in wahidin itu seperti sesuatu yang satu. Fatakulu maka berkata siapa kamu la rajula dhorifun. Nah itu dhorifun. Ya maknanya sama. La rajula tidak ada jenisnya laki-laki. Sifatnya rajul dhorifun yang tampan itu jalisun. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la rajula dhorifun jalisun. La itu bermula la nafiyatun lil jinsi. Itu yang menafikan terhadap jenis. Rajula bermula lafaz rajula itu ismuha ismul la. Mabniun yang dimabnikan ma'a bersama la alal fathi. Dhorifun bermula lafaz dhorifun na'tun itu na'at lima khalila terhadap mahalnya la. Ma'asmiha bersama isimnya la. Li'anna mahallahuma karena sesungguhnya mahal keduanya raf'un bil ibtida itu dibaca rafa dengan ibtida. Jalisun bermula lafaz jalisun itu khobaruha khobarnya la. Wakan na'ti dan awas ini lain pembahasan. Jadi saya tuntaskan sekalian. Wakan na'ti dan itu seperti na'at fil wujuhis salasati dalam wajah-wajah maksudnya wajah cara-cara baca as-salasati yang tiga yaitu boleh mabni fathah, boleh nasab, boleh rofa itu maksudnya al-aujuh as-salasah. Kalau di sini bukan al-aujuh tapi wujuh yang paling tepat al-aujuh gitu loh. Al-madhkurati yang tadi disebutkan atful bayani bermula atof bayan. Tuh. Jadi atof bayan atau badal itu sama aja. Itu nanti belakang ada. Wa tauqidu dan taukid al-lafziyu yang bangsa lafat. Al-muttasilu yang bertemu. Wa kadza dan seperti itu taukid lafzi al-badalu bermula badal. Ingkana jika ada apa atau bayan taukid lafzi dan badal nakirotan itu nakiroh kan syaratnya isimnya lah harus nakiroh kan gitu. Wa ingkana dan jika ada apa atau bayan taukid dan badal ma'rifatan itu ma'rifat farraf'u maka bermula membaca rofa. Jadi enggak ada nasab, enggak ada mabni fatah. Kan nasaki seperti atof nasak, lu biar tahu lu, ntar lu atof itu ada dua, ada atof bayan, ada atof nasak. Atof nasak itu atof yang pakai huruf atof. Atof bayan itu atof tapi tidak ada huruf
atofnya, maka seperti badal dia. Lu biar tahu. Lu nyambung gak nih? Itu masalah sulit loh. Atof nasak, ribet kalian. Atof bayan. Loh iya kan? Kalau saya mau orang alfi hafal, al-atfu immadhu bayanin nau nasak. Loh, kalau gua mah atof itu ada namanya atof bayan, ada atof nasak. Udah nyampe situ kan lu ngapalin? Kalau belum ya ngapain main game? Sunat lagi mau? Lu kan belum disunat di Al-Aziz, gue sunat lagi ya. Kan Boko udah, Adi udah di sini. Lu belum, Andre kok udah disunat nih di Al-Aziz. Aska belum nih, sunat ya. Ngapa? Lu mau sunat lagi kok? Nah kali mau sunat lagi. Udah titik. Nih perhatikan. Perhatiin bener ini, jangan main-main. Kalau isimnya la, saya ulangi nih, dinaati, disipati, naat atau sifatnya berupa mufrad. Maksudnya mufrad apa tadi? Tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof. Kan cara bacanya boleh 3. Pertama mabni fathah sama dengan ini. Oke? Yang kedua dibaca nasab. Kalau dibaca nasab, kenapa kok ini boleh dibaca nasab? Kalau dibaca nasab di sini ada alifnya. Cuman karena ini kan buat contoh 3. Ngerti? Kalau dibaca nasab, atofnya ke mahalnya rojul. Nih, rojulnya doang. Nih, karena sejatinya mahalnya isimnya la, mahal saya bilang ya, itu dibaca nasab. Nyambung. Kalau dibaca rojulun kan berarti rofa. Oke? Itu menjadi sifat semuanya. Antara la dan rojul ini kan seolah-olah kasai'il wahid, seperti sesuatu yang satu. Lisairu rotihima kasai'il wahid. Jadi jumlahnya mahalnya ya, mahalnya la dan rojul itu sebagai tidak, maksudnya tidak itu mubtada. Kalau mahalnya mubtada dibaca apa? Rofa. Maka dzarifun boleh rofa, itu menjadi sifat ini, mahalnya la dan isimnya. Kalau dibaca nasab hanya kepada mahalnya rojul. Mahal kan mabni fathah, tapi mahalnya di mahal nasab. Nyambung nih. Itu bedah yang seperti itu yang sulit. Begitu loh. Oke. Fa'in fasola, maka apabila memisah bainan na'ti antara na'at wal man'uti dan man'ut. Apa dari man'utnya? Alladzi huwa ismullah. Alladzi yaitu man'ut, huwa yang bermula alladzi, ismullah itu ismullah. Apa yang fasola? Fasilun, pemisah. Sesuatu yang memisah. Maniun yang menghalangi apa fasil? Minat tarkibi dari tarkib. Aukana atau ada apa an-na'tu na'at. Alladzi nu'ita bi ismullah, alladzi yaitu na'at. Nu'ita yang dinaati bihi dengan alladzi apa ismullah, isimnya la. Ada itu ghairu mufradin, bukan mufrad. Kalau enggak mufrad apa? Sonopin. Kalau enggak mufrad apa? Nah itu udah ada loh, gue ngetes doang. Biangkana mudhofan au syabihan bihi. Biangkana gambarannya bahwasanya ada apa ismullah. Mudhofan itu mudhof, au syabihan atau itu menyerupai bihi dengan mudhof. Aukana atau ada apa anak tu naat mufrad dan itu mufrad. Walakinil man'utu dan tetapinya bermula naat.
Asalnya walakin al-man'utu, kalau dibaca wasol walakinil man'utu, dan tetapinya bermula man'ut itu ghairu mufradin. Jawabnya in, fa in fasola tadi jaza maka boleh fin na'ti dalam na'at apa wajhani, dua wajah, dua cara. Maksudnya wajah di sini adalah cara baca. Ar-raf'u yaitu membaca rofa. Ingat-ingat kalau rofa. Ittibaan karena mengikuti lima hal lila terhadap mahalnya la ma'asmiha bersama isimnya la. Kan barusan saya dibahas tadi. Mahalnya la dan isimnya adalah mahal rofa bil ib. Tidak kan gitu. Wan nasbu dan boleh membaca nasob. Gampang kalau ini. Ittibaan karena mengikuti lima hal ismillah terhadap mahal isimnya la, aw lafdihi atau lafadznya ismillah, alama atas keterangan marro yang telah lalu apa ma, fakot saja. Jadi fakot faknya zaidah, jadi nggak usah diartiin maka saja, nggak usah. Fakot ya saja. Pokok jangan meleng mulu, meleng mulu. Maksudnya fakot aidunal fathi, tegasnya tanpa dibaca fathah. Fala yajuzu maka tidak boleh apa mabni fathah fihi di dalam yang seperti ini, naat yang seperti ini dipisah atau naatnya berupa sibih mudhof li ta'adzurihi, karena uzurnya yang barusan tadi dipisah, kemudian naatnya berupa sibih mudhof atau sibih mudhof. Li'annahum karena sebenarnya orang Arab la yurakkibuna itu tidak menyusun siapa orang Arab salasata asya'a pada tiga beberapa perkara. Wa yas'alunaha dan menjadikan siapa orang Arab ha pada salasata asya, dijadikan kasai'in wahidin seperti sesuatu yang satu. Nahwu tanggung itulah. La rajula jalisun dhorifun wa dhorifan do. Awas sekarang jalisun naat, dhorifun naat juga. Nah, kalau yang di sini kan tadi jalisun kan khobar, udah nggak usah center, gue nunjukin doang, paham? Ntar kalau udah gue suruh, nyambung nih. La rojula tidak ada jenisnya laki-laki itu jalisun duduk. Tuh. Ntar dulu. Oh iya bener lah, itu berarti dijadiin khobar. La rojula jalisun itu duduk, sifatnya rojul gitu loh. Dorifon do. Berarti antara naat dan isimnya la dipisah oleh khobar, nyambung. Pokok lihat kemari. Kemarin kayak duduknya melang-meleng kemana-mana lu. Jangan ngediktik gua. Ngaji serius-serius melang-meleng melulu. Birraf'i dengan dibaca rofa. Wa dhorifan dan dhorifan. Bin nasbi dengan dibaca nasob. Wa hadza dan bermula ini dhorifan dan dhorifun. Misalun itu contoh. Wahada dan bermula ini la rojula jalisun dhorifun wa dhorifan misalun na'ti itu contohnya naat al mafsuli yang dipisah. Wa nahu la rojula, masa begitu diartiin kan udah kan, bil binai dengan bina alal fathi atas fathah, tolian yang mendaki tuh bin nasbi dengan dibaca nasob. Boleh tolian, ini kan udah satu tulis di sini. Kalau ini jelas, ini juga sama. Khasanu dengan khasana. Khasana ini nasob,
Cuman karena mudhof aja, tanwinnya kan dibuang. Gitu loh. Kalau andai kan nggak mudhof kan khasanan. Karena mudhof gitu loh. Wa toliun dan toliun birrafi dengan dibaca rofa. Jabalan lah pada gunung. Maf'ulun bermula lafaz jabalan itu menjadi maf'ul. Litoliun atau litolian. Hadirun itu hadir. Lafaz hadirun birrafi dengan dibaca rofa. Khobarul la itu menjadi khobarnya la. Wahadha dan bermula ini contoh la rojula jalisun la rojula tolian wa toliun jabalan hadirun. Misalun itu misalin na'ti terhadap na'at bi ghairil mufradi yang tidak mufrad, yaitu berupa apa? Ya tolian ya berarti sibeh mudhof gitu loh. Wa idza udah titik. Ya, nyambung kan ya? Ini udah center dah nih. Perhatikan. Ini loh. Ini kan yang di atas tadi kalau naatnya mufrad itu kan boleh mabni fathah, boleh nasab, boleh rofa. Sekarang bagaimana kalau naatnya rojul, naatnya isimnya la berupa mudhof atau sibeh mudhof. Cuman boleh dua. Pertama nasab, kedua rofa. Ini khasana bukan mabni fathah kayak tadi udah saya jelaskan. Ini kan ngulas saja. Tadi kan udah dijelaskan. Nah, contoh yang lebih jelas perubahannya itu adalah la rojula toliun tolian. Ini kan jelas. Jabalnya kan jelas, maf'ul. Khobarnya kan belum, tinggal lu tambahin hadirun. Gampang aja. Nyambung nih. Kalau ini perubahannya jelas, toliun, tolian. Lah kalau ini kan khasana karena dimudhofkan kepada al-wajhi. Kalau dibaca khasana, kesannya kan kayak rojula. Padahal bukan mabni fathah. Tapi ini dibaca nasab. Nyambung nih. Loh, itu yang saya bilang. Jelimat. Kudu mutola yang benar. Begitu loh. Oke, wa idza juhila. Berapa menit? 47 ya? Udah dah, wa idza juhila. Ntar keder lagi lu banyak-banyak lah. Jam 5. Udah lah bebenah lu. Udah saya kok kewajiban. Ntar mumpung kena angin tuh ntar di pel. Masukin di pel lu Rio. Set, pakai pelan basah. Biar debunya berkurang. Oke. Jangan angin kemari. Lu nyapunya ke sono. Capek. Itu sama dengan aska. Wa idza juhila. Udah ntar. Jangan digas malah. Tuh nanti halaman 119. Cuman masih banyak. Masih 3 kali pertemuan itu baru. Bab donna wa akhawatuha. Wah itu kudu diapalin ini. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.